Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam talk show Mencari Pemimpin Daerah Menuju Indonesia Emas 2045. Kabar Grup Indonesia KGI Network telah meluncurkan program Indonesia Mencari Pemimpin Daerah Menuju Indonesia Emas 2045 pada Senin 26 Februari kemarin. Nah, hari ini adalah talk show seri kedua yang akan mengulik partisipasi perempuan dalam politik Sulawesi Selatan. Sebagai negara yang kaya akan keberagaman, budaya dan juga sumber daya, Indonesia memiliki potensi besar untuk mencapai puncak kejayaan. Namun, untuk mewujudkan visi tersebut, kita perlu memastikan bahwa setiap warga negara tanpa terkecuali memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan, terutama dalam ranah politik. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, perkenalkan, nama saya Latifah Nur Fauzia yang akan menjadi moderator pada diskusi kita yang penuh makna pada sore hari ini. Baiklah, seperti yang kita ketahui, Sulawesi Selatan memiliki kekayaan sejarah, budaya, dan juga potensi alamnya yang memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas. Namun, pertanyaannya adalah, bagaimana sih peran perempuan dalam mencapai tujuan tersebut dan apakah mereka telah memiliki akses dan juga ruang yang cukup dalam dunia politik di daerah ini? Nah, melalui talk show hari ini kita akan menjelajahi isu-isu tersebut secara mendalam. Kita akan mendengarkan sudut pandang dari pakar kita, akademisi dan juga aktivis yang berdedikasi untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik Sulawesi Selatan. Di tengah-tengah kita telah hadir Ibu Dr. Risma Niswati SSMSI selaku akademisi dan dari Pascasarjana UNM dan juga mantan komisioner KPU Kabupaten Goa. Nah, apa kabar Ibu? Boleh mic-nya? Mic-nya. Baik, apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat selalu ya, semoga sehat selalu. Nah, narasumber kedua kita yaitu Ibu Lucia Palulungan SH, MHUM selaku aktivis perempuan. Apa kabar Bu? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah, kedua narasumber kita selamat dan sehat sampai di ruangan talk show hari ini. Pertanyaan pertama nih Bu, kita awali talk show pada sore hari ini dengan pertanyaan yang agak ringan sedikit. Nah, bagaimana sih pemimpin ideal itu menurut Ibu Risma dan juga Ibu Lucia? Boleh dari Ibu Lucia aja dulu. Boleh silakan. Ya, terima kasih Dek Tifa atas kesempatannya, juga kepada redaksi ya Kabar Makassar yang sudah memberikan kesempatan pada sore hari ini. Selamat sore pemirsa yang ada di berbagai tempat atau di rumah masing-masing. Kalau berkaitan dengan perempuan ideal ya, pemimpin perempuan yang ideal, kalau menurut saya adalah perempuan yang benar-benar bisa mewakili berbagai kepentingan perempuan. Ya, jadi dia harus bisa memahami apa persoalan mendasar yang dialami oleh perempuan dan apa yang harus dia lakukan untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Seperti itu. Jadi dia harusnya tahu apa yang terjadi, apa permasalahan mengapa itu terjadi, dan kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi itu berdasarkan kebutuhan dari perempuan itu sendiri. Baik, terima kasih Ibu Lucia. Jadi menurut Ibu Lucia pemimpin yang ideal itu bagaimana pemimpin tersebut paham dan tahu masalah yang terjadi dan memberikan solusi yang tepat. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya mari kita mencari tahu nih bagaimana sih pemimpin yang ideal menurut Ibu Risma. Boleh Bu, silakan. Oke, makasih Dinda Tifa. Saya melihat dari dua perspektif dulu nih ya, pemimpin. Tentu saja kalau kita bicara tentang pemimpin, itu membutuhkan syarat yang kompleks, ya, karena
kalau ada pemimpin berarti ada yang dipimpin, dan itu berarti bahwa kalau ada seorang yang bersedia dan memiliki kapabilitas untuk memimpin, maka dia harus memahami orang-orang yang dipimpinnya dulu. Tidak mudah untuk memimpin, tentu saja, karena begitu banyak kepala yang akan dipimpin dengan kebutuhan-kebutuhannya sendiri. Belum lagi dengan ada kata ideal di belakangnya, pemimpin yang ideal. Ini indikator yang berbeda lagi itu, karena ideal ini menuntut standar. Maka tentu saja kita akan lihat, kalau kita bicara pemimpin yang ideal, maka yang harus dia penuhi, standar yang dia harus penuhi, tadi sudah Bu Lucy bilang bahwa kalau dia pemimpin perempuan, ya dia harus paham seperti apa idealnya memimpin perempuan dengan segala kebutuhannya tentu saja. Yang saya sebut dengan kompleksitas tadi, bahwa yang akan dipimpin bukan hanya sekedar perempuan dan kebutuhannya, tapi juga ada laki-laki, ada anak di situ ya, ada perempuan dan anak yang kadang-kadang ini membutuhkan sentuhan tersendiri gitu. Sehingga pemimpin ideal buat saya adalah itu tadi, harus mereka memiliki kapabilitas kepemimpinan yang berstandar. Baik, terima kasih Bu. Jadi menurut Ibu Risma tadi, pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang memiliki kapabilitas yang sesuai untuk menjadi pemimpin, yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Standarnya itu dari undang-undang kah atau dari masyarakat atau bagaimana Ibu? Standar tentu saja bukan sesuatu yang mesti ini diukur secara keilmuan. Ini bukan karena saya akademisi lalu saya menyebut-nyebut tentang standar dan indikator, tapi kita bisa lihat bahwa kompleksitas masyarakat ini luar biasa ya, bukan hanya sekedar mereka butuh makan, tapi mereka juga butuh hal lain, pendidikan, kemudian kesehatan, transportasi, keamanan, dan so on gitu, banyak. Kalau seorang pemimpin tidak punya kepekaan terhadap kebutuhan-kebutuhan mendasar dulu, maka bagaimana kemudian mereka, kita bisa yakini, bisa memiliki kepekaan pada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya lebih tersier lagi, lebih sekunder lagi. Sehingga saya melihat bahwa standar itu ya bukan ditentukan oleh ukuran teori dan seterusnya, tapi lebih banyak ke standar masyarakatnya, karena tergantung siapa yang dia pimpin tentu saja. Maka kenapa kita menemukan kok beda ya pemimpin yang ada misalnya di satu daerah, Sulsel for example, dengan di Jawa, itu pasti beda gitu, karena standar itu bergantung pada seperti apa orang yang dipimpinnya, maka itu kualitas pemimpin seperti apa, standar pemimpin seperti apa yang dibutuhkan. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bu. Jadi standar yang dimaksud adalah bagaimana seorang pemimpin mampu mengetahui masalah dari masyarakat yang sangat kompleks, utamanya masalah-masalah sekunder sama masalah tersiernya ya Bu, seperti itu. Jadi, nah seperti yang kita ketahui nih Bu, kalau kita lihat di Indonesia, perempuan di lembaga perwakilan itu angkanya cukup meningkat ya Bu, dari pemilu tahun 2014 hingga tahun 2019. Nah bisa dibilang angkanya itu naik sekitaran 20%. Dan di Sulawesi Selatan sendiri, berdasarkan data yang saya dapatkan melalui BPS, di Sulawesi Selatan sendiri terdapat sekitar 27% pada tahun 2020 ini perempuan yang mewakili masyarakat dalam lembaga perwakilan. Tapi hal tersebut masih saja belum memenuhi syarat keterwakilan 30%-nya perempuan yang diberlakukan untuk kepengurusan parpol sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Nah, untuk awal nih dari data tersebut, sebenarnya seberapa pentingnya sih perempuan itu terjun ke dalam ranah politik
Dan apakah memang laki-laki tidak bisa ya untuk mewakili kepentingan perempuan seperti itu? Boleh dari Ibu Lucia dulu. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya keterwakilan perempuan itu kita harus lihat ya. Yang pertama, apa sebenarnya esensinya? Ya, seperti tadi Dek Tifa bilang, apakah laki-laki tidak bisa mewakili kepentingan perempuan? Nah, jadi terkait dengan keterwakilan perempuan, maka yang pertama harus kita lihat adalah mandat. Apa latar belakangnya adalah karena memang betul yang pertama, laki-laki tidak sepenuhnya bisa mewakili kepentingan perempuan. Yang kedua adalah hak asasi perempuan untuk berpartisipasi secara politik. Dan itu diatur bukan hanya di dalam SIDAU, tetapi di dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia. Kemudian Indonesia membuat beberapa kebijakan-kebijakan yang merupakan turunan dari beberapa konvensi hak-hak asasi internasional, ya, misalnya hak sipil politik, dan bahkan ada undang-undang nomor 68 tahun 58 yang khusus mengatur tentang hak politik perempuan, gitu ya, di luar SIDAU ya. Nah, tapi kemudian yang terjadi di dalam masyarakat kita adalah kadangkala keterwakilan perempuan ini dibenturkan dengan diskriminasi laki-laki. Padahal keterwakilan perempuan itu adalah hak. Kenapa mesti diberikan afirmasi? Karena dianggap selama ini perempuan terbelakang. Jadi titik start antara laki-laki dan perempuan itu berbeda dari segi SDM saja misalnya. Selama ini pendidikan perempuan itu terbelakang, nanti setelah misalnya perjuangan Kartini baru mulai misalnya perempuan masuk di bidang pendidikan, sudah mulai memperhatikan. Nah, sehingga memang harus ada afirmasi nih. Yang kedua, di dalam budaya kita masih dipengaruhi oleh budaya patriarki, di mana ranah politik itu bukan ranah perempuan, dia adalah ranah laki-laki. Perempuan itu di domestik. Sehingga untuk mendorong partisipasi perempuan itu tidak bisa sekedar kita bilang, ayo silakan perempuan daftar. Tapi harus ada perlakuan khusus untuk perempuan. Karena kalau tidak, dia masih akan berkutat pada bagaimana dia mau bicara politik sementara rumah belum rapi, ya, anak-anak belum makan, dan seterusnya. Artinya pemahaman soal pembagian peran gender pun juga itu ikut mempengaruhi. Nah, sehingga afirmasi-afirmasi itu penting untuk membuat advokasi teman-teman, ya, misalnya lahirnya undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang tindak pidana perdagangan orang, itu kan kebanyakan yang mengatur tentang persoalan-persoalan perempuan, ya. Nah, itu advokasinya itu bahkan sampai 3 periode DPR RI. Artinya bahwa memang dibutuhkan orang yang bisa mewakili kepentingan perempuan selain laki-laki, ya. Tentu saja ketika dia sudah ada di dalam, perempuan pun tidak bisa main sendiri kan, karena di dalam kan ada juga mekanisme, ada sidang pleno, ada sidang paripurna dan seterusnya. Tetapi untuk awal dia menyuarakan, perempuan ini yang harus menyuarakan awal karena dia lebih paham. Misalnya soal ada perempuan yang haid, sakit, ada yang sampai pingsan, ada yang biasa-biasa saja. Nah, yang paham seperti itu kan perempuan, hanya perempuan, laki-laki. Ya. Oke. Jadi seperti yang disampaikan tadi sama Ibu Lucy, bahwa memang sepenting itu ya perempuan masuk dan berkecimpung di dalam ranah politik, karena laki-laki saja sangat tidak cukup ya Kak. Ya, sangat tidak cukup nih untuk mewakili kepentingan-kepentingan perempuan. Bahkan di partai politik pun masih sudah harus ditetapkan dan ada persyaratannya ya Bu, untuk partai politik tersebut bisa mendaftar sebagai caleg, bahwa keterwakilan perempuan itu harus memenuhi terlebih dahulu supaya mereka bisa ikuti atau berpartisipasi dalam pemilu. Sudah betul ya Bu, seperti itu.
Mari kita lihat bagaimana jawaban ataupun pandangan dari Ibu Risma terkait hal ini. Baik, tadi Tifa sudah sebut ya bahwa ada tren kenaikan jumlah perempuan pada persentase dari pemilu di 2014 ke 2019. Oke, kita cukup bahagia dengan peningkatan itu. Tapi ini menjadi persoalan bahwa saya bicara sebagai dosen yang meneliti kebijakan nih ya. Kebijakannya sudah ada. Meskipun menurut saya ini sangat formalistik loh Kak Lucy, karena 30% itu menjadi seolah-olah ini ada sebagai langkah positive affirmation. Tapi ketika dalam pelaksanaannya saya merasa ini adalah sebuah kebijakan yang basa-basi. Karena dalam faktanya, ada super sistem yang kemudian mengatur juga bahwa harus ada perempuan di dalam daftar calon itu, ya, daftar caleg harus ada di posisi kalau laki-laki satu berarti perempuan selanjutnya dan gitu ya. Biasanya angka 3 buat angka 6 paling. Cuma persoalannya, apakah partai politik setelah menempatkan perempuan ini, mereka memberikan pendidikan politik? Ini kan tidak ada pendidikan politik, sehingga tidak ada keterbukaan yang kemudian menjamin bahwa nama perempuan ini ada di dalam situ dan mereka terjamin untuk keterpilihannya. Harusnya ada mekanisme yang diatur lebih detail lagi supaya kalau misalnya perempuan, terutama yang sudah menjadi kader partai politik, itu punya trik yang bisa menguntungkan. Ini juga menurut saya perempuan tidak pernah mensosialisasikan dirinya bahwa perempuan harus pilih perempuan. Mestinya kalau ada kampanye itu mungkin ini lebih wah lagi ya menurut saya. Meskipun ya pasti kita akan diserang menjadi kelompok yang terlalu eksklusif. Tapi saya merasa harusnya ada gerakan yang membuat keterpilihan. Jadi bukan hanya sekedar keterwakilan 30%, tapi keterpilihan 30%. Kenapa itu harus gitu? Karena ya itu tadi Kak Lucy sudah cerita bahwa yang tahu persoalan perempuan adalah perempuannya. Secara substansi yang tahu kebutuhan perempuan itu adalah perempuan. Karena kebutuhan perempuan itu unik, khusus ya. Lalu perempuan juga itu punya style dalam memimpin yang cukup berbeda dengan laki-laki menurut saya. Mohon maaf para lelaki yang mendengar talk ini. Saya melihat gini, sekarang ini kehidupan gambaran politik kita itu sangat miskin etika. Sorry ya, mohon maaf jika saya harus menyebut itu gitu. Masih sangat miskin etika. Kenapa? Saya melihat bahwa ini mungkin karena kurangnya sentuhan perempuan kalau dia. Kalau ada perempuan di dalamnya, paling tidak bisa mereduksi kondisi-kondisi politik sekarang, mulai dari persoalan bergeningnya, politik transaksionalnya dan seterusnya. Karena biasanya perempuan dengan kelembutan hatinya itu bisa mengurangi hal-hal yang negatif yang ada di sekitar mereka gitu. Jadi kalau saya bukan hanya sekedar positive affirmation itu bukan hanya sekedar keterwakilan 30%, tapi juga sudah harus dipikirkan keterpilihan 30%. Saya kira itu. Oke, baik. Jadi selain keterwakilan, bagaimana kita juga bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu keterpilihan perempuan dalam mewakili perempuan di parlemen seperti itu ya Bu. Nah, selanjutnya nih seperti yang kita ketahui, nah kalau saat ini tuh kepemimpinan DPRD Sulawesi Selatan, Bawaslu Sulawesi Selatan dan juga Bupati Luwu Utara kan dipimpin langsung nih oleh seorang perempuan. Bagaimana sih menurut Ibu Risma dan juga Ibu Lucy melihat kepemimpinan perempuan berdasarkan
pemimpinan perempuan di daerah berdasarkan 3 tokoh yang saya sebutkan tadi, Bu. Boleh dari Ibu Risma dulu. Oke, kita kalau lihat ada Ibu Indah di Luwu Utara, kemudian di Makassar ada Ibu Wawali ya, Ibu Fatma, kemudian di DPR, Iya, Ibu Ina di di DPRD DPR. ada Ibu Ina, kemudian kalau lihat arahnya sekarang di sementara ya perolehan suara sementara untuk DPR pusat ada Ibu Alia Mustika, ada Ibu Meiti, ada siapa lagi? Ibu Lili. Tapi hanya DPD yang sepertinya tidak ada perempuan ya untuk 2024 ini. Saya kira ini gambaran yang cukup menarik ya, bahwa ada peluang besar perempuan-perempuan ini menempati posisi yang penting di pemerintahan, baik sebagai bupati, wali kota, wakil wali kota atau apapun itu. Paling tidak itu menggambarkan bahwa perempuan dengan kompetensi tertentu itu punya peluang untuk terpilih menjadi pemimpin tertinggi di wilayahnya masing-masing. Nah, tentu saja itu bisa menjadi angin segar untuk siapapun kemudian kalau kita bicara pada kontestasi, karena tidak lama lagi ada pilgub nih ya di Sulsel, ada pilkada di beberapa daerah kabupaten kota, maka tentu saja nggak menutup kemungkinan perempuan ikut berkontestasi di situ, menjadi calon di pilkada, pilgub, dan ya mudah-mudahan tingkat keterpilihan mereka, daya tarik mereka, karena saya pikir ketika perempuan dengan kemampuannya yang luar biasa, orang bisa melacak track recordnya baik, saya kira mereka bisa bersaing dengan laki-laki. Tapi bagaimana sih Ibu melihat kepemimpinan dari perempuan yang ada di daerah saat ini, Bu? Misal di Luwu Utara kan, gimana sih kondisi masyarakat Luwu Utara sekarang pada saat Luwu Utara tuh dipimpin sama perempuan, Bu? Apakah dia lebih baguskah daripada pada saat laki-laki yang memimpin atau bagaimana? Boleh dipaparkan pendapatnya lah, Bu. Jujur sampai hari ini saya belum punya surveinya nih. Saya nggak tahu kalau teman-teman di Gerakan Perempuan punya survei itu. Tapi kalau saya mengikutinya lebih banyak pada media sosial ya, media online. Ketika saya lihat misalnya Ibu Indah itu punya Instagram dan TikTok, beliau menggunakan semua fasilitas media digital itu, dan saya kira dengan bijak. Saya menemukan bahwa dalam postingan-postingannya itu sangat terasa bahwa beliau mencoba menunjukkan sisi perempuannya. Misalnya dia bisa aja tiktokan dengan asisten pribadinya, dengan orang rumahnya, bicara hal-hal yang ringan di situ. Misalnya saya pernah nonton sekali misalnya tentang durian waktu itu ya. Jadi ada sisi di mana dia tidak selalu harus menunjukkan bahwa dia adalah pimpinan nomor 1 di wilayahnya dan dia orang yang begitu rigid, kaku dengan aturan dan hanya mampu itu. Tapi dia juga menunjukkan bahwa dia mampu melakukan komunikasi dan membangun kedekatan dengan orang di sekitarnya, dan saya kira itu penting ya untuk bisa seperti itu. Soal dia mampu apakah lebih baik, tentu saja butuh survei yang lebih detail. Tapi kan kalau kita lihat selama ini juga rasanya kita tidak menemukan misalnya ada demo yang menentang kepemimpinannya atau apa ya, karena ukuran kita bahwa ketika seorang pemimpin itu disukai oleh rakyatnya, salah satunya indikatornya adalah kok dia nggak didemo ya, kok nggak pernah ada berita miring tentang dia, atau misalnya daerahnya yang awalnya mungkin tidak ada kasus korupsi lalu tiba-tiba ketika dia memimpin ada kasus, mungkin itu bisa jadi pertanyaan. Tapi so far saya melihat kayaknya tidak ada ya laporan negatif tentang itu. Ya, untuk saat ini belum ada ya. Saya juga masih mendengar kabar-kabar baik dari Ibu Bupati Luwu Utara seperti itu.
Jadi selanjutnya saya ingin tahu nih bagaimana Ibu Lucy melihat kepemimpinan perempuan saat ini berdasarkan dari tokoh-tokoh yang menjabat pada tahun ini di parlemen pemerintahan khususnya di Sulawesi Selatan ya, bagaimana Bu? Ya, terima kasih. Menurut saya, mungkin saya tidak spesifik untuk memberi komentar ya pada tokoh-tokoh tertentu. Tapi saya mau membuka pandangan kita soal apa sebenarnya indikator dari seorang pemimpin ya, khususnya pemimpin perempuan. Nah, kalau saya indikator yang pertama adalah apakah sektor-sektor yang terkait dengan pemenuhan hak dasar itu sudah betul-betul memenuhi kebutuhan masyarakat ya. Nah, kalau kita lihat sekarang yang menjadi isu nasional terkait dengan perempuan itu kan yang pertama adalah status ya, anak, pasar, sektor kan ya terpenuhnya ya, wajib belajar. Dan di aspek kesehatannya ada layanan yang aksesibel ya, yang pemenuhan misalnya hak-hak kesehatan masyarakat, misalnya untuk di cover melalui BPJS JBI misalnya, kan sekarang ada program UHC misalnya. Nah, saya kira kita harus lihat juga indikator-indikator itu, apakah itu terpenuhi gitu. Nah, tapi memang perlu kita ketahui bahwa program-program yang ada itu juga sangat dipengaruhi oleh anggaran daerah. Nah, jadi memang bisa saja bupatinya atau wali kotanya ingin membuat program-program yang mandatori ya, yang memang menjadi kebijakan untuk pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, tapi dari segi anggaran juga itu punya keterbatasan karena daerah itu kan beda-beda ya tentu. Lalu kemudian seperti yang tadi Kak Risma bilang, persoalan sosial budaya ya di masyarakat juga ekonominya itu juga berbeda-beda. Tetapi memang seorang pemimpin perempuan ketika dia dianggap berhasil, dia harus bisa menunjukkan bahwa ada situasi perempuan yang betul-betul sudah ditangani dengan baik. Seperti itu. Seperti Misalnya, apa itu Bu? ya? Contohnya. Ya, misalnya begini, yang tadi kaitannya dengan hak atas kesehatan, ya. Apakah misalnya kelompok-kelompok atau keluarga-keluarga miskin ini sudah mendapatkan perlindungan kesehatan yang di-cover oleh pemerintah melalui UHC itu, ya. Karena kan sekarang UHC itu ada persenannya, ada yang coveragenya 90%, 95%. Nah, dan kemudian aksesnya lebih mudah, misalnya dengan KTP kita sudah bisa mengakses. Atau misalnya pendidikan sudah gratis semua, ya. Karena banyak juga yang mengeluhkan, misalnya pendidikannya gratis ya, biayanya gratis, tapi masih banyak biaya ini itu gitu. Seperti itu. Atau misalnya yang paling gampang misalnya ya, perempuan selama ini itu juga menjadi perhatian gitu. Nah, kemudian kayak stunting ya, seperti apa misalnya penanganan pemerintah. Nah, kalau yang kita lihat kan sekarang